Lo udah beli gamenya, keluarin duit asli, grinding setiap hari, tiba-tiba servernya ditutup. Dan gamenya hilang dari library, nggak bisa diakses lagi. Ini bukan cerita horor, ini kenyataan yang makin sering kejadian di industri game. Halo gamers, balik lagi di channel ini, bareng gua yang udah ngikutin industri game dari era kaset Nintendo sampai digital store zaman now. Hari ini kita bahas satu topik yang lagi panas dan kontroversial, gerakan Stop Killing Games. Ini bukan sekedar keluhan gamer yang baper, karena game favoritnya mati. Ini soal hak lo sebagai konsumen, soal preservasi, budaya gaming, dan juga tentang gimana industri ini makin nggak peduli sama pemain loyalnya. Lu sadar nggak sih, kita hidup di zaman dimana lu beli game, tapi lu nggak bisa sepenuhnya punya gamenya. Contoh, lu beli game live service kayak ke Knockout City, udah spend uang beli skin, main rank tiap malam, nggak nyampe 2 tahun servernya dimatikan. Gamenya hilang, lu nggak bisa akses, duit hilang, waktu hilang, dan pengalaman pun hilang. Menurut laporan gamehistory.org, sekitar 87% game live service yang dirilis antara 2015 sampai 2023 udah mati atau ditinggalkan. Banyak diantaranya nggak punya mode offline, nggak ada backup server, dan nggak bisa dimainin sama sekali. Jadi pertanyaannya, apakah lu beli game, lu cuma sewa akses doang? Oke, kita coba lihat dari sisi developernya. Gak semua keputusan buat ngebunuh game itu jahat, tapi memang pahit sih. Menurut Jason Schreier, jurnalis Game Blogger, beberapa alasan utama kenapa publisher mematikan game. Pertama, operational cost. Menjaga server, update konten, nge-patch bug, itu semua butuh tim dan duit. Kalau game gak balik modal, ya menurut mereka lebih baik dimatikan saja. Misalnya kayak Ubisoft contohnya. Mereka pernah ngematiin lebih dari 10 game online, termasuk Space Junkies dan Ghost Recon Frontline sebelum rilis. Alasannya, strategi cost saving. Kedua, low engagement. Beberapa game gagal mempertahankan player base. Misalnya Babylon's Fall dari Square Enix. Game ini mati dalam kurang waktu 400 hari setelah rilis, karena review yang buruk dan pemainnya yang drop drastis. Dan yang ketiga, monetisasi gagal. Publisher ngarep cuan lewat Battle Pass, mikrotransaksi, dan skin. Tapi, kalau nggak nyampe target, ya walaupun gamenya keren, mereka tetap shutdown. Lu tau nggak, beberapa game yang dibunuh itu sebenarnya mempunyai potensi yang besar. Mekaniknya fun, player base yang setia, tapi karena ekosistem monetisasinya rusak, publisher nggak sabar menunggu long-term grow-nya. Contoh, Rumbleverse, Battle Royale yang lucu dan unik, gaya gulat benar-benar beda dari yang lain, tapi cuma 6 bulan hidupnya. Knockout City, ngedodgeball online yang seru banget buat dimainin bareng-bareng sama temen, tapi dimatiin setelah 2 tahun. Game ini mati bukan karena jelek, tapi karena dunia game sekarang menuntut semua game jadi mega sukses dalam waktu singkat. Gak ada ruang buat tumbuh pelan-pelan untuk game tersebut. Disinilah gerakan Stop Killing Games muncul. Dimulai dari gamer biasa di Reddit, Twitter, dan YouTube yang mulai frustasi karena mereka udah bayar tapi aksesnya dicabut. Game yang mereka suka dibunuh sepihak. Mereka nggak bisa backup atau simpan game yang udah mati. Komunitas ini mulai menyuarakan tuntutannya. Yang pertama, beri mode offline kalau server mau dimatikan. Kedua, beri akses backup atau emulator versi yang terakhir. Ketiga, preservasi game lama jangan dihapus begitu aja. Dan yang keempat, hormati pembeli, jangan treat mereka kayak ATM. Beberapa developer indie sepakat sama gerakan ini. Contohnya, Digital Eclipse, studio spesialis remake klasik bilang, game harusnya jadi bagian dari sejarah yang bisa diakses kapanpun, bukan cuma produk yang bisa dihapus sewaktu-waktu. Tapi, publisher besar seperti Ubisoft atau EA lebih realistis. Mereka bilang, kami paham frustasi gamer,
Tapi kami juga harus menjaga efisiensi bisnis dan mengalokasikan tim ke proyek yang lebih menguntungkan. Artinya, selama tidak menguntungkan, ya siap-siap saja gamenya akan dieksekusi. Lu sadar nggak? Game itu bukan cuma hiburan, itu bagian dari sejarah. Seperti Super Mario Bros, Metal Gear, sampai Titanfall. Semuanya punya tempat di hati gamer. Tapi coba lu bayangin, 10 tahun lagi, anak-anak nggak bisa main game yang kita mainin sekarang. Karena semuanya udah dimatiin, nggak ada backup, dan nggak bisa diakses sama sekali. Sebenarnya ada beberapa solusi, misalnya server private atau FunMate, emulasi versi online, mood komunitas buat revive. Tapi banyak publisher ngeblok hal-hal kayak gini karena alasan hak cipta. Bahkan beberapa modder kena tuntutan hukum karena coba hidupin game yang udah mati. Jadi memang ironis, game dimatiin tapi nggak boleh dihidupin oleh komunitasnya sendiri. Apa yang gamer minta itu simple. Kalau lu matiin servernya, minimal biarkan kami main secara offline. Nggak hapus sepenuhnya. Nggak semua game memang bisa diselamatkan, tapi setidaknya gamer bisa dikasih pilihan untuk tetap menikmati game yang mereka beli. Jadi sekarang gue balikin ke lu. Kalau lu beli game digital, terus besok gamenya ditutup dan hilang dari library lo masih mau bilang, ini milik lu? Sampai kapan kita rela diperlakukan kayak langganan, bukan pemilik? Kalau lu peduli sama masa depan gaming, lu harus mulai bersuara. Bicarain ini di forum, di komentar, bahkan di toko digital. Tekan publisher buat lebih transparan dan lebih fair ke gamer. Karena kalau kita diam, besok-besok bukan cuma satu game yang hilang, seluruh sejarah gaming bisa ikut hilang juga. Thank you buat yang nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapat lo di kolom komentar. Pernah nggak lo ngalamin game favorit lo ditutup secara sepihak? Gue penasaran, pengen ngeliat cerita lo di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis dan tetap main game. Dan jangan biarin industri ini ngapus memori kita.